Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kalian semua dimanapun anda berada, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, salam persaudaraan sedunia serta salam sayangku kepada Master Mbak Ter, Sendang Sejagat, para Master Sungai Raje, para Master Cakra Aura, serta para Master Kala Cakra ya, tentunya para sahabat-sahabat yang di situ. Baik, siapapun itu, saya mengucapkan maaf sebelumnya, bukan berarti saya sok menggurui di sini ya, tetapi saya di sini hanya ingin berbagi tentang apa yang telah saya dapatkan, yang sudah dapat ya berbagi pengalaman, yang belum dapat hanya sekedar kalah dulu saja ya. Saya sudah duluan, lebih tahu, teman-teman mungkin baru gitu kan, baru mendapatkan, itu aja, sama saja, tidak ada yang lebih dari kita, semuanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga puasa kita di bulan Ramadan ini dilancarkan oleh Allah, selalu diberi kesehatan sehingga sampai selesai nanti kita dengan baik menyelesaikannya. Dan tentunya para master mbak ter, para teman-temanku dimanapun berada, saya ingin berbagi cara membangkitkan tenaga dalam. Baik, kali ini yang akan kita bahas tentang tenaga dalam ini adalah, saya meyakinkan teman-teman sekalian, bukan tenaga dalam di sini yang saya maksud adalah pecah batu, bukan seperti itu, terbang piring ya. Ya bukan seperti itu ya teman-teman ya. Adapun tenaga dalam konsep saya yang akan bahas di sini adalah kemampuan di dalam diri kita, energi gaib. Yang mana fungsi dari energi gaib ini yaitu untuk melawan satu sihir, jenis sihir. Kedua, jenis teluh, jenis santet, jenis guna-guna. Empat yang berhubungan dengan gaib. Adapun pertanyaan dari salah satu teman tadi ya, dari Master Sendang Sejagat Padepokan Mamas Karyo, itu adalah mana duluan antara wirid dengan latihan pernafasan. Nah di situ. Jadi sebenarnya boleh, yang mana saja boleh. Tapi karena di sini konsepnya adalah latihan pernapasan, maka akan konsep latihan pernapasan wirid gitu ya. Maka akan lebih baiknya jika kita menyelesaikan wiridnya dulu. Jadi wirid penyelarasan dulu, sudah selesai wirid penyelarasan, baru kita latihan pernapasan gitu. Karena apa? Karena di dalam latihan pernapasan ini nanti kita akan menggunakan wirid tersebut tadi. Nah, jika wirid ini sudah diselaraskan, sudah diaktifkan, maka kita tinggal menjalaninya saja gitu ya. Tinggal membaca itu, insya Allah akan membawa manfaat untuk diri kita bacaan itu. Itu maksudnya penyelarasan itu. Manfaatnya diselaraskan itu kan. Lebih memberikan manfaat untuk diri, bisa difungsikan gitu, menyatu dengan energi batin kita dari amalan tersebut gitu. Adapun cara olah nafas untuk melatih tenaga dalam ini adalah dengan cara, kalau saya menggunakan jurus ya, menggunakan jurus seperti ini. Pertama tangan kita taruh seperti ini ya. Nah, taruhkan gini ke depan gini. Tarik nafas dari hidung. Nafas kita tahan di perut, lalu tangan kita tarik ke pinggang.
lalu kita bentuk seperti ini. Lakukan setahan-tahan nafas sambil membaca wirid apapun yang dari masing-masing padepokan yang berhubungan dengan membangkitkan tenaga dalam. Kalau di Sendang Sejagat menggunakan wirid 3. Menggunakan wirid 3, ditahan nafas di sini, terus setelah tahan nafas lepas lagi. Ulang lagi. Lakukan sampai 30 kalian lah kalau bisa ya. Sebanyak-banyaknya lah kalau bisa. Tapi paling dikit itu lakukan selama 15 menit paling sedikit kalau bisa. Jadi kita tarik di sini nafas dari hidung, kita tahan di sini, lalu kita wirid sambil wirid asma Allah. Gitu. Nanti setelah aktif gitu ya, ini akan getar sendiri ini. Sangkin besarnya energi. Kenapa gertangan harus di sini? Yaitu agar kita bisa merasakan energi sambil melatih kepekaan, gempaan energi melalui telapak tangan kita. Itulah guna dari wirid penyelarasan tadi. Kalaupun sudah wirid penyelarasan, diteruskan terus wiridnya agar semakin peka dalam merasakan energinya. Itu tujuannya, diteruskan gitu ya. Adapun lama latihan ini dilakukan selama 30 hari paling sedikit, 40 hari paling banyak. Insya Allah akan berhasil ya teman-teman ya. Saya berhasil melakukan ini, makanya saya berbagi pengalaman dengan teman-teman, dan saya berdoa semoga teman-teman pun berhasil yang belum pernah mencoba. Ini namanya gini tadi dengan jurus melakukan dengan seni olah napas namanya. Makanya namanya seni olah napas. Makanya kita tangan kita ini, kita tarik napas, kita tahan di sini. Melakukan apa? Seni olah napas. Seni olah napas, seni olah pernapasan. Gitu. Nah, sekian teman-temanku cara membangkitkan tenaga dalam part 1 ini, dimana meliputi wirid, seni olah pernapasan, dan cara melakukan pernapasannya. Gitu ya. Kedua, kita akan menjawab pertanyaan dari teman, salah satu teman. Bagaimana jika lapangan cara menghadapi ya mungkin musuh lah, mungkin maksud teman tadi ya. Maksudnya di lapangan gimana gitu loh. Jika bertemu di lapangan gimana gitu. Jika bertemu di lapangan, maka kita sesuai dengan teori keilmuan masing-masing ya dipraktekkan gitu. Gitu ya. Tapi bukan berarti kita mencari musuh di sini gitu loh. Karena sepengalaman saya hanya bercerita pengalaman saya sendiri gitu ya. Bukan maaf ngomong berdasarkan teori saja, bukan, saya pengalaman sendiri. Biasanya pengalaman ilmu hikmah itu, pengamal ilmu hikmah itu biasanya dia tidak ada musuh, biasanya seperti itu ya. Pengalaman saya, ini pesan saya pribadi. Karena ilmu hikmah ini, orang yang mendalam ilmu hikmah ini rata-rata ulas aslinya tinggi gitu. Sifat mengalahnya tuh ada. Jadi kita kalau sering mengalah dengan orang, ya kita akan insya Allah tidak akan ada musuh gitu loh maksudnya. Yakinlah itu saudara-saudaraku. Ya jika hal sudah terlalu, ya mungkin sudah beda lagi, mungkin ada cara solusi lain gitu ya maksudnya di lapangan. Tapi kita tidak boleh, saya sudah belajar perisai karomah laduni misalnya, saya sudah belajar perisai wirid 1-3, dan saya ingin membuktikan wirid saya ini, saya akan mencari musuh. Tidak dibenarkan seperti itu teman-teman. Kita
agama Islam terutama ya kita ya, diajarkan Rasulullah itu untuk memaafkan orang lain, sebenarnya lebih memaafkan orang lain. Jadi kita tidak akan dapat musuh gitu. Pengalaman pribadi, kita tidak dapat musuh dengan mengamalkan ilmu hikmah ini, karena kita di sini menghargai orang lain gitu di lapangan. Nah, berbeda lagi jika kalian berjalan sendiri, misalnya di tempat rawan, perjalanan yang belum pernah kalian jalani di tempat rawan tersebut. Nah, ketika kalian berdoa sama Allah, memfungsikan wirid-wirid kalian, keilmuan kalian yang kalian pelajari, insya Allah berfungsi. Dan itu pun kadang-kadang pertolongan Allah itu datang dengan sendirinya, tidak harus bertemu, saudara-saudaraku. Bisa jadi musuh tersebut tidak melihat keberadaan kita, bisa jadi musuh tersebut tidak punya niat jahat sama kita, bisa jadi musuh tersebut tidak tergerak hatinya untuk jahat sama kita gitu. Kita harus yakin itu. Itulah gunanya kita mengamalkannya. Kalau kita tidak yakin, untuk apa mengamalkannya? Nah, ya seperti itu. Jadi di sini sudah jelas di sini ya. Tentang pertanyaan teman tadi, gimana kalau di lapangan? Nah, di lapangan itu namanya fleksibel. Kita serahkan kepada yang di atas ya saudaraku ya. Nah, tapi boleh saja kita memungsikan keilmuan itu di sana sudah betul-betul kejadian. Misal ada yang belajar bela diri nih, kalau akan orang menyerang ya tetap dipasang untuk tangkisan, tapi sambil menyebutkan rapet misalnya seperti itu, atau langsung menggunakan jurus yang kalian pelajari sambil menangkis, tapi kita menyebutkan dan niatkan di batin rapet gitu. Kalaupun terjadi ngelos, keilmuan itu ngelos di lapangan gitu ya, kita sudah menangkis dengan fisik gitu. Betul-betul menangkis. Jadi jangan sampai kita rapet serangan lebih ke kita gitu loh. Seperti itu ya saya sarankan ya. Tapi insya Allah saudaraku ya, tidak ketemu juga. Kalau namanya belajar ilmu itu, insya Allah tidak ketemu musuh, insya Allah gitu ya. Itu pengalaman pribadi saya gitu. Kedua, pertanyaan teman tadi, yaitu tadi ya, wirid duluan apa latihan pernapasan dulu? Saran dari saya wirid dulu, karena wirid ini harus diselaraskan selama 7 malam. Ilmu apapun, ilmu Hizib Maghrobi dari Gubes Mamas Karyo 7 malam, keilmuan lain dari guru lain Sabda Wali, Asma Sungiraje, tetap 7 malam penyelarasan. Jadi diselesaikan dulu penyelarasan, baru kita latihan pernapasan. Pernapasan tadi yang pertama tadi, pemakian tadi menggunakan pernapasan perut, sama dengan pernapasan perut ya, mengencangkan otot perut itu namanya. Nah, ada lagi pernapasan dada. Pernapasan dada berarti kita menahan napas di dada sambil kita wirid, sesekali dikencangkan dada. Pernapasan diafragma gitu juga, di antara dada dan perut, wirid dihembuskan, tidak ditahan napas, tidak apa-apa yang untuk konsep dada sama diafragma ini, tapi tetap wirid karena ada jeda di situ katanya gitu. Itu yang ada gitu ya. Terus mengenai pertanyaan salah satunya itu tadi ya, saya tegaskan lagi pada teman tadi, gimana di lapangan, yaitu turuti hati kalian masing-masing gitu ya. Saya sedikit akan bercerita pengalaman teman-temanku. Jika kita ditemui orang, saya sering menemukan orang, mana katanya kamu pelajari, saya mau tes kamu, nah, gitu ya. Aku kasih tahu ini, saya mau mengetes kalian betul ada ilmu atau tidak. Saya jawab gitu, saya jawab. Kalau kalian mau ngetes saya, mana yang boleh, tidak bisa. Terus terang saya jawab di lapangan seperti itu. Tapi kalau kamu mau seperti saya, istilahnya kok bisa mental gitu ya, kok bisa diseset nggak apa-apa, saya bina, saya ajarkan gitu loh. Cuman kalau saya mau ngetes kamu, nggak bisa. Sepengalaman saya menemukan guru manapun nggak ada yang minta tuja, minta tusuk, minta pacok, itu nggak ada gurunya. Gitu ya. Misalnya saya mau berguru dulu, kata gurunya, ini pisaunya, gitu kan. Silakan kamu tusuk saya.
nggak ada guru seperti itu. Yang ada guru itu mengajarkan mengingat Allah, kalau ilmu hikmah ya istilahnya. Kalau maha hidup ini akan mati, dengan sesama harus baik, gitu yang diajarkan. Tapi kenapa harus ada latihan jeblak mental atau segala macam? Itu hanya untuk meyakinkan kalau energi itu memang ada. Kalaupun ada yang mengatakan berhubungan dengan sugesti, memang ada sedikit hubungannya gitu loh. Antara sugesti dengan energi itu memang ada, bukan semata-mata sugesti ya, semata-mata energi saja tidak. Jadi ada keterkaitan antara sugesti dengan energi ini gitu. Energi di telapak tangan fungsinya untuk apa? Untuk deteksi makhluk nanti. Nah, gitu ya. Jadi intinya di lapangan itu kalau bertemu orang seperti itu jelaskan saja. Kalau kalian mau ngetes saya tidak bisa. Cuman kalau kalian mau belajar kenapa bisa mental apa? Bisa, akan saya bimbing gitu. Jadi kenapa bisa mental segala macam? Itu insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Sekian saudara-saudaraku, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mohon bantu share, like, dan subscribe-nya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kalian dan selalu berkesehatan kepada kalian dimanapun berada. Salam persaudaraan sedunia, salam sayang selalu untuk Master dan Mbak Peter dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.